Halo Sobat Antioquia, dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali dalam Renungan Asuransi Jiwa Antioquia. Renungan kita hari ini mengambil tema berbalik arah. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Sobat Antioquia, berbalik arah. Itulah bahasa yang tepat untuk menggambarkan sosok pendeta bertato ini. Beliau adalah pendeta Agus Sutikno. Kalau dilihat dari penampilan, beliau seakan tidak cocok disebut pendeta, bukan? Namun lebih tepat kalau dipanggil preman. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam dari apa yang diperbuat dan dilakukan beliau, sikap dan hatinya sungguh mulia. Itulah yang disampaikan banyak media. Bahkan bisa jadi malaikat bagi sebagian orang yang ditolong dan dilayani oleh beliau. Karena beliau melayani dengan penuh kasih orang-orang yang terlantar, orang-orang pinggiran, yatim piatu, anak-anak nakal, anak-anak pang, dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka berbalik arah dan berubah serta bertobat karena pelayanan beliau. Dan tidak sedikit yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kok bisa beliau melakukan seperti itu? Apa yang terjadi? Padahal beliau adalah seorang yang nakal, seorang yang bejat, seorang yang berantakan, seorang yang berandalan. Itu beliau sampaikan. Tapi beliau berkata, karena kasih Kristus yang menangkap saya, ungkap pendeta Agus dalam sebuah wawancara. Sobat Antioquia, hal yang mungkin hampir mirip dengan kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dulu dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen di zamannya. Dan bahkan dia membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Namun, dia ditangkap, dia dimenangkan, dan diubahkan oleh kasih Kristus melalui kejadian yang ajaib dan menakjubkan. Dari penganiaya menjadi pemberita, dia ditransformasi oleh kasih Yesus. Dia berbalik arah menjadi pengikut yang setia dan sang pemberita yang tak takut mara bahaya. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 26 dikisahkan Paulus ditangkap karena pemberitaan Injilnya. Dia diperhadapkan pada pengadilan agung dan di depan Raja Agripa. Di depan Raja Agripa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi ajarannya. Karena bagi mereka Paulus seorang pengkhianat. Karena dia dari kalangan Yahudi. Mungkin bagi orang lain rasanya sudah takut dan gentar karena menghadapi kasus yang cukup berat. Tetapi bagi Paulus tidak ada yang takut dan ditakuti, karena dia hanya percaya dan dia hanya takut dan taat kepada Yesus Kristus yang dia percayai. Ketika Paulus diminta untuk memberi pembelaan, Paulus justru mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus pada semua orang yang hadir. Bahkan secara khusus kepada Raja Agripa. Ketika dalam penganiayaan itu dan bahkan dalam mara bahaya, dia berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Sobat Antioquia, pertanyaannya, mengapa Paulus bisa melakukan sedemikian berani dan dia tidak ragu untuk menyatakan kebenaran itu pada orang-orang yang membencinya saat itu? Sedangkan kalau kita seringkali ragu dan takut, bukan, untuk menyatakan kebenaran Injil kepada keluarga kita yang paling kecil, kepada teman kita yang mungkin dekat, atau bahkan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus. Sobat Antioquia, kekuatan kasih Yesus, kekuatan pengampunan Yesus, dan kekuatan kuasa Yesus yang memenangkan orang-orang berdosa dan mengubah arah hidup kita yang percaya kepadanya, sehingga kita berbalik Allah menjadi milik kepunyaannya.
Itulah yang harusnya menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Oleh karena itu, Sobat Antioquia, kualitas kehidupan baru yang diisi dengan kasih Allah yang abadi itu yang harus memenuhi kehidupan kita, memenuhi setiap langkah hidup kita untuk terus memberitakan kabar baik itu. Mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini, dan terlebih lagi diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati.